Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Andriani, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika semester 4, mata kuliah Matematika Sekolah 2, dosen pengampu Citra Utami SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang integral. Yang pertama, pengertian integral. Definisi, integral merupakan antiturunan jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari fx. Dinotasikan, integral tak tentu dari fungsi fx terhadap variabel x sama dengan fx ditambah c. Integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu. Integral tak tentu dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama indefinite integral atau kadang juga disebut dengan antiderivatif, yang merupakan suatu bentuk operasi perintegralan suatu fungsi yang menghasilkan fungsi baru. Sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Yang pertama, integral tak tentu dari fungsi k terhadap variabel x sama dengan kx ditambah c. Yang kedua, integral tak tentu dari fungsi x pangkat n terhadap variabel x sama dengan x pangkat n ditambah 1 dibagi n ditambah 1 ditambah c dengan syarat bila n tidak sama dengan negatif 1. Yang ketiga, integral tak tentu dari fungsi a x pangkat n terhadap variabel x sama dengan a dibagi n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Yang keempat, integral tak tentu dari fungsi fx ditambah atau dikurang dengan gx terhadap variabel x sama dengan integral tak tentu dari fungsi fx terhadap variabel x ditambah atau dikurang dengan integral tak tentu dari fungsi gx terhadap variabel x. Yang kelima, integral tak tentu dari fungsi a dikali fx terhadap variabel x sama dengan a integral tak tentu dari fungsi fx dx, di mana a merupakan suatu konstanta. Contohnya, tentukan hasil dari integral tak tentu 3x pangkat 2 dx. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan sifat yang ketiga atau sifat yang integral tak tentu dari fungsi a x pangkat n terhadap variabel x sama dengan a dibagi n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Jadi, integral dari 3x pangkat 2 dx sama dengan, nah pada soal ini n-nya adalah 2. Jadi kita masukkan saja 3 dibagi 2 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c sama dengan 3 dibagi 3 dikali x pangkat 3 ditambah c sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Jadi hasil dari integral 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Selanjutnya, sifat integral tak tentu fungsi trigonometri. Yang pertama, integral tak tentu dari fungsi sin x terhadap variabel x sama dengan negatif cos x ditambah c. Yang kedua, integral tak tentu dari fungsi sin ax terhadap variabel x sama dengan negatif 1 per a dikali cos ax ditambah c. Yang ketiga, integral tak tentu dari fungsi sin dalam kurung ax ditambah b terhadap variabel
X sama dengan negatif 1 per A dikali cos di dalam kurung AX ditambah B tutup kurung ditambah C. Yang keempat, integral tak tentu dari fungsi cos X terhadap variabel X sama dengan sin X ditambah C. Yang kelima, integral tak tentu dari fungsi cos AX terhadap variabel X sama dengan 1 per A sin AX ditambah C. Keenam, integral tak tentu dari fungsi cos dalam kurung AX ditambah B terhadap variabel X sama dengan 1 per A dikali sin dalam kurung AX ditambah B tutup kurung ditambah C. Contohnya, tentukan nilai integral tak tentu dari 6 sin X ditambah 3 cos X terhadap variabel X. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan sifat yang integral tak tentu sin X dx sama dengan negatif cos X ditambah C, dan integral tak tentu cos X dx sama dengan sin X ditambah C. Jadi kita tulis ulang, integral tak tentu dari fungsi 6 sin X ditambah 3 cos X terhadap variabel X sama dengan negatif 6 cos X ditambah 3 sin X ditambah C. Jadi nilai dari integral tak tentu 6 sin X ditambah 3 cos X terhadap variabel X sama dengan negatif 6 cos X ditambah 3 sin X tambah C. Yang kedua, integral tertentu. Integral tentu digunakan untuk mengintegralkan suatu fungsi f(x) tertentu yang memiliki batas atas dan batas bawah. Integral tertentu mempunyai rumus umum, yaitu integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A dari fungsi f(x) terhadap variabel X sama dengan hasil dari f(x) dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan hasil dari fB dikurang hasil dari FA. Adapun sifat-sifat integral tertentu. Yang pertama, integral tentu dengan batas atas A dan batas bawah A dari fungsi f(x) terhadap variabel X sama dengan 0. Yang kedua, integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A dari fungsi c f(x) terhadap variabel X sama dengan C integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A dari fungsi f(x) terhadap variabel X dengan syarat C merupakan suatu konstanta. Yang ketiga, integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A dari fungsi f(x) ditambah atau dikurang dengan fungsi gx terhadap variabel X sama dengan integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A dari fungsi f(x) terhadap variabel X ditambah atau dikurang dengan integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A dari fungsi gx terhadap variabel X. Yang keempat, integral tentu dengan batas atas C dan batas bawah A dari fungsi f(x) terhadap variabel X ditambah integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A dari fungsi f(x) terhadap variabel X sama dengan integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A dari fungsi f(x) terhadap variabel X dengan syarat A, B, C merupakan suatu bilangan real. Yang kelima, integral tentu dengan batas atas B dan batas bawah A dari fungsi f(x) terhadap variabel X sama dengan negatif integral tentu dengan batas atas A dan batas bawah B dari fungsi f(x) terhadap variabel X. Nah, untuk contohnya yang pertama, tentukan hasil integral tentu dengan batas atas V/3 dan batas bawah V/6 cos X dx.
Untuk menyelesaikannya, kita terlebih dahulu ingat bahwa integral dari sin X itu negatif cos X, sedangkan integral dari cos X sama dengan sin X. Jadi kita menggunakan sifat integral dengan batas atas B dan batas bawah A, cos X dx sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A, sin X. Jadi kita tulis ulang, integral dengan batas atas V per 3 dan batas bawah V per 6, cos X dx sama dengan sin X dengan batas atas V per 3 dan batas bawah V per 6. Lalu setelah kita diintegralkan, kita substitusikan nilai X-nya. Sama dengan sin V per 3 dikurang sin V per 6. Sama dengan 1 per 2 akar 3 dikurang 1 per 2. Jadi hasil dari integral tentu dengan batas atas V per 3 dan batas bawah V per 6 cos X dx sama dengan 1 per 2 akar 3 dikurang 2. Yang kedua, tentukan hasil integral tentu dengan batas atas 4 dan batas bawah 1, 4x dx. Nah, untuk menyelesaikan ini, jadi kita menggunakan rumus umum ya. Bisa dilihat pada PPT-nya. Langsung saja kita tulis integral tentu dengan batas atas 4 dan batas bawah 1, 4x dx sama dengan 4 dibagi 1 ditambah 1 dengan batas atas 4 dan batas bawah 1 sama dengan 2x pangkat 2 dengan batas atas 4 dan batas bawah 1. Selanjutnya nilai X ini kita substitusikan dengan batas atas dan batas bawahnya ya. Sama dengan 2 dalam kurung 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 32 dikurang 2. Jadi hasilnya 30. Jadi hasil dari integral tentu dengan batas atas 4 dan batas bawah 1, 4x dx sama dengan 30. Untuk menambah pemahaman kalian, yuk kerjakan soal latihan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.